Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Baik, oke, di hari ini kita akan memulai materi kita yaitu Sejarah Indonesia yang berjudul Disintegrasi Bangsa. Nah, adapun tujuan materi kita di hari ini itu diharapkan siswa mampu mengetahui pemberontakan apa saja yang pernah terjadi di Indonesia beserta dengan dampak-dampak dan juga cara pemerintah untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Baik, langsung saja kita mulai materi kita di hari ini. Oke, langsung saja kita bahas materi kita di hari ini. Materi kita itu berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Dan video yang kamu lihat kali ini adalah mengenai pengangkatan jenazah dari pahlawan revolusi di peristiwa 30 September 1965. Peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Dan itu pun pasti dong berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang bagaimana sih cara negara Indonesia menghadapi peristiwa 1965. Dan sebenarnya peristiwa ini termasuk dalam peristiwa perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi ada pertanyaannya, bagaimana sih bangsa Indonesia menghadapi perjuangan pemberontakannya? Nah, baik, kita mulai saja langsung ya. Oke, ada 3 perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, karena separatisme ideologi. Yang kedua, ada separatisme karena kepentingan. Dan yang ketiga, separatisme karena sistem pemerintahan. Jadi yang ketiga ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sekali kita bahas adalah separatisme karena ideologi yang terbagi menjadi tiga kali ya, itu pernah terjadi karena ideologi. Yang pertama pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kedua ada pemberontakan DI-TII yang dikatakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga peristiwa 30 September 1965 yang sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Siapa sih yang salah? Siapa sih dalangnya? Itu masih belum pasti ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi ada pemberontakan PKI di Madiun 1948. Nah, PKI Madiun 1948 ini dilatar belakangi oleh karena apa sih? Itu kan adanya program rekonstruksi dan nasional dalam angkatan perang yang dibuat oleh Kabinet Pamadata yang akhirnya membuat kader-kader komunis atau tentara menjadi berkurang. Jadi anggota PKI ini sebenarnya baper atau mungkin kecewa karena orang-orang mereka nggak bisa menjadi tentara lagi. Dan kejadian itu terjadi pada 18 September 1948. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendirikan negara baru yang bernama Negara Republik Soviet Indonesia. Nah, siapa sih yang baper tadi ya? Siapa saja sih tokoh yang baper tadi? Yang pertama itu adalah Amir Syarifuddin. Dia adalah mantan Perdana Menteri Indonesia yang kedua. Dia membentuk FDR ataupun Front Demokrasi Rakyat. Dan yang kedua, tokoh yang kedua adalah Musso. Dia merupakan bagian dari PKI. Nah, bagaimana sih cara pemerintah untuk menumpas itu? Melakukan upaya penumpasan dengan cara operasi militer yang bernama Gerakan Operasi Militer Pertama. Itu dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Oke, itu dia PKI Madiun. Selanjutnya itu mengenai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau sering disebut dengan DITII atau disebut dengan Negara Islam Indonesia. Nah, ada satu rumus yang akan Ibu bagikan kepada kamu biar cepat ingat ya ataupun cepat dimengerti. Rumusnya adalah Kah, kamu dihajar. Nah, apa sih Kah kamu dihajar ini? Ya, yang pertama Ibu buatkan dulu tabel who atau where itu siapa orangnya yang dari TII, when itu kapan, why itu kenapa bisa terjadi, dan bagaimana akhir ataupun penumpasannya. Nah, yang pertama Kak dulu ya. Kak itu Kartosuwiryo, dia berasal dari Jawa Barat.
Nah, kapan terjadi? Nah, Kartosuwiryo ini mendeklarasikan negara Islam Indonesia ini pada 7 Agustus 49. Nah, alasan dia mendirikannya apa sih? Alasannya karena Kartosuwiryo tidak puas dengan satu perjanjian yang bernama Perjanjian Renville. Karena pada saat itu ada pasukan yang bernama Hizbullah ataupun Hisabilillah itu diharuskan hijrah ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, yang akhirnya dia memilih untuk memberontak dan membentuk negara Islam Indonesia. Bagaimana cara penumpasannya? Itu ditumpas dengan operasi militer yang bernama Baratayuda dengan taktik yang bernama pagar betis. Akhirnya Kartosuwiryo itu ditangkap dan dieksekusi ke Pulau Seribu. Nah, yang kedua ada Amir Patah. A itu berarti Amir Patah. Nah, yang berasal dari Jawa Tengah. Di sana dia beraksi di 23 Agustus 49. Kenapa dia bisa berontak? Itu alasannya karena dia punya ideologi yang sama dengan Kartosuwiryo. Nah, apa sih ideologinya yang sama? Yaitu mendirikan negara Islam. Bagaimana cara untuk menumpas pemberontakan itu? Cara pemerintah untuk menumpas pemberontakan dari Amir Patah ini tadi itu dengan cara operasi militer yang bernama Gerakan Benteng Negara. Nah, yang ketiga berikutnya adalah kamu. kamu. Oh, bukan, dia itu ya. Nah, kamu itu berarti Kahar Muzakar yang berasal dari Makassar. Gerakan ini dibentuk 7 Agustus 53 karena dia punya geng yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Dia ingin masuk ke tentara APRIS, tapi kita ketahui dong bahwa jika mau menjadi anggota APRIS otomatis harus diseleksi dulu. Jadi pada saat itu beberapa anggota di kelompok itu tidak bisa masuk, yang membuatkan dia kecewa. Akhirnya dia bergabung ke tentara Islam. Jadi yang keempat, cara dia menumpas itu dilakukan juga dengan organisasi dengan cara agresi militer juga. Nah, yang keempat, selanjutnya ada D. D itu berarti Daud Beiruh yang berasal dari Aceh. Dia melanjutkan pemberontakan itu pada 20 bulan 9 53. Alasannya karena berbeda dengan yang lain. Alasannya itu Aceh ini diturunkan statusnya, yang dari posisinya provinsi ini beralih menjadi kresidenan oleh presiden. Akhirnya Aceh kecewa dong, karena statusnya dari provinsi turun menjadi kresidenan doang. Apalagi sebenarnya Aceh ini adalah daerah yang sangat membantu perekonomian Indonesia. Dari penumpasan itu dilakukan dengan cara yang berbeda dengan pemberontakan yang lainnya. Cara pemerintah itu nggak cara operasi militer, tapi dengan cara musyawarah. Jadi dia diomongin dengan cara baik-baik dan diusahakan kesepakatan agar Aceh bisa menjadi provinsi lagi, dan pemberontakan itu akhirnya tidak berlanjut. Berakhirlah pemberontakan di Aceh. Yang terakhir ada Hajar. Nah, Hajar itu artinya Ibnu Hajar. Dia berasal dari Kalimantan Selatan. Dia melakukan pemberontakan pada Oktober 1950. Alasannya karena dia membentuk organisasi KRYT ataupun Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, sedih banget kan dengar namanya. Nama organisasinya ini Kesultanan Rakyat yang Tertinggal. Nah, akhirnya organisasi ini dibasmi oleh operasi militer pada Juli 1963. Nah, dan akhirnya tuntas deh semua pemberontakan yang bergelar dari DITII. Oke, selanjutnya setelah pemberontakan DITII ada peristiwa 30 September 1965. Sampai saat ini peristiwa itu masih menjadi tanda tanya loh bagi semua orang. Bahkan banyak konspirasi, terutama mengenai siapa sih dalang dari gerakan 30 September 1965. Nah, ada beberapa versi tentang dalang dari peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang pertama, itu menurut Nugroho Noto Susanto, yang salah itu adalah
PKI. Yang kedua ada Peter Descott, yang salah itu adalah CIE. Yang ketiga itu adalah Benedict Anderson dan Doug Eme. Yang salah itu adalah konflik angkatan darat. Yang berikutnya itu Abdul Latif, bukan, Anthony Daki. Yang katanya itu adalah salah Soekarno. Berikutnya itu ada Abdul Latif, katanya salah itu adalah Soeharto. Sedangkan kalau menurut Suwoto Mulyo Sudormo katanya yang salah itu kudeta merangkap. Nah, yang berikutnya itu ada John itu berkaitan dengan demokrasi Chaos yang katanya tidak ada dalang utama dari peristiwa gerakan 30 September. Nah, sedangkan menurut Greg Paul Reagan itu katanya yang salah itu adalah Inggris dan Amerika Serikat karena dia punya kepentingan di Malaysia. Oke, berikut ini kita lanjut. Tadi kan kita bahas tentang dalang siapa saja. Kali ini nih ada foto yang Ibu tunjukkan. Nah, foto-foto ini merupakan ketujuh pahlawan revolusi yang sudah meninggal dan dimasukkan ke sumur lubang buaya. Nah, mereka dinamakan sebagai pahlawan revolusi. Nah, ada beberapa cara. Ada satu cara yang akan Ibu bagikan untuk mengingat nama-nama tujuh pahlawan revolusi, yaitu Susupahayani Paten. Yang pertama, So itu ya berarti Maijen Sutojo Siswo Miharjo. Nah, yang kedua, yang kedua itu berarti Legend Suprapto. Nah, kemudian yang ketiga ada Pak. Siapa? Nah, Pak itu merupakan Legend S. Parman. Sedangkan yang keempat, H itu apa? Nah, H itu Legend MT Haryono. Yani siapa? Bukan Yani Yono ya, tapi Yani itu merupakan jenderal ya, Ahmad Yani. Yang keenam itu ada Maijan DI Panjaitan dan yang ketujuh ada Kapten Tendean. Oke? Untuk 30 September Ibu bahas sampai dengan situ saja ya, karena materi 30 ini sangat panjang, akan kita bahas di subbab yang selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas tentang separatis karena kepentingan. Kenapa ada gerakan separatis dalam berbagai kepentingan? Karena adanya beberapa kepentingan dari beberapa pihak. Apa saja sih? Yang pertama, gerakan ini dinamai dengan APRA. Nah, yang kedua ada gerakan yang dinamakan sebagai Republik Maluku Selatan, dinamakan dengan Andi Ajis. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, APRA itu apa sih? APRA itu merupakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, angkatan ini dilakukan di daerah Bandung. Sebenarnya latar belakang dari peristiwa ini itu dengan memanfaatkan kepercayaan rakyat akan datangnya nanti akan ada satu ramalan yang katanya suatu hari nanti ada seorang ratu yang bernama Ratu Adil. Ratu Adil ini akan memberikan isu Ratu Adil ini, isu dari Ratu Adil ini diberikan oleh Westerling. Tujuannya hanya untuk mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA ini sebagai tentara negara Pasundan nanti. Jadi kejadian itu terjadi pada 23 Januari 1950 di kota mana ya? Itu terjadi ya, benar sekali. Itu terjadi di kota Bandung. Jadi, akhirnya siapa saja tokoh di balik APRA ini? Tidak lain itu merupakan Raymond Westerling. Dia berhasil kabur dan dia lari ke Belanda, disambut oleh masyarakat Belanda sebagai pahlawan. Nah, yang kedua itu Sultan Hamid. Sultan Hamid ini berhasil ditangkap. Nah, bagaimana cara penumpasannya? Cara penumpasan APRA ini dengan caranya operasi militer. Itu dilakukan pada 1950 dan berhasil deh. Akhirnya APRA ini ditumpas. Nah,
Selanjutnya, itu ada RMS ataupun Republik Maluku Selatan. Salah. Pemberontakan Andi Ajis. Nah, yang kedua itu pemberontakan Andi Ajis. Kenapa ada pemberontakan yang kedua ini? Nah, itu karena dia melakukan kedatangan APRIS dari unsur Tentara Nasional Indonesia. Karena sebenarnya Andi Ajis ini bukan TNI, tetapi Andi Ajis ini berasal dari KNIL ataupun Tentara Nasional Hindia Belanda. Nah, sebenarnya tujuannya pemberontakan Andi Ajis ini apa? Nah, tujuannya itu adalah mempertahankan negara Indonesia Timur. Kejadian ini terjadi pada 1950. Siapa saja di sini yang sudah lahir, ayo? Nah, ibu sih belum ya. Jadi penumpasan gerakan ini dilakukan dengan cara operasi militer dan itu diketuai oleh Alex Everett Kawilarang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke setelah tadi ada Andi Ajis, sekarang adalah RMS. RMS itu adalah Republik Maluku Selatan. RMS. Nah, apa yang menjadi latar belakang pemberontakan ini? Pemberontakan ini terjadi karena mereka menolak adanya pembentukan NKRI dan juga penolakan pembangunan daerah Indonesia Timur ke dalam ke bagian NKRI. Nah, RMS ini ingin tetap ada bagian dari negara Indonesia Timur. Kenapa sih kenapa bisa terjadi pemberontakan ini? Pemberontakan ini terbentuk pada 25 April 1950 yang dipimpin oleh Mr. Dr. C.R. Stevens Komukil. Jadi dia adalah mantan dari Jaksa Agung sebenarnya. Jadi penumpasan dari Republik Maluku Selatan ini dilakukan dengan cara operasi militer. Nah, operasi militer ini juga sama diketuai oleh Alex Everett Kawilarang. Nah, kita lanjut untuk separatis yang berikutnya. Itu ada apa tadi, Naku? Iya, pas sekali. Separatis karena sistem pemerintahan. Jadi, pernah juga nih terjadi gerakan pemberontakan karena ada yang tidak sepaham dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan pada saat itu. Yang pertama, PRRI ataupun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan yang kedua itu ada Permesta ataupun Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, kedua latar belakang ini keduanya itu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan akan beberapa daerah di Sumatera dan juga di Sulawesi akan adanya kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah, dan itu terjadi pada 15 Februari 1958 dan itu diketuai oleh Letkol Hussein Syarifuddin Prawira Negara. Nah, sedangkan untuk Permesta itu terjadi pada 2 Maret 1957 yang diketuai oleh Letkol Da Vincenz Mual di Makassar. Nah, kalau di PRRI sudah pernah terjadi pembentukan dewan-dewan, yaitu yang pertama ada Kolonel Ahmad Hussein, ada Malaudin, ada Fitjen Samuel, ada Letkol Berlian. Nah, penumpasannya itu bagaimana? Penumpasan itu PRI
penumpasan dari PRR itu terjadi pada 17 Agustus yang diketuai oleh Letkol Rukminto. Sedangkan Permes itu ditumpas oleh Letkol Ahmad Yani ya. Nah, itu silahkan kamu lihat. Jadi intinya jika dilihat secara umum itu karena terlalu baper ya, kenapa bisa terjadi pemberontakan itu. Makanya jangan terlalu bawa perasaan setiap peristiwa, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah, jadi karena ada juga selain baper, karena ada juga yang mendukung kebaperan kita tadi dan yang mengakibatkan terjadi yang namanya pemberontakan. Itu dia. Jadi sampai di situ dulu materi kita yang sudah kita bahas bersama-sama. Tadi judulnya adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Untuk materi berikutnya sampai ketemu minggu depan, dan untuk tugas kamu ingat catat materi yang sudah kita bahas sama-sama mulai dari perjuangan disintegrasi bangsa, dan ada 3 tadi bagian dari disintegrasi bangsa. Itu tadi ada karena ideologi, karena ada tadi juga karena ada penumpasan separatisme karena kepentingan, dan yang ketiga tadi ada separatisme karena sistem pemerintahan. Oke, ingat catat dalam bukunya. Setelah dicatat kamu fotokan, setelah kamu fotokan kamu kirimkan ke classroom kita. Oke, selamat pagi. Salam semangat SFD, semangat fraternitas Dina.